Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Kisah kali ini tentang pasangan muda yang baru menikah. Tapi kemudian pernikahan mereka hancur karena hal yang sangat mengerikan. Berawal dari sebuah kota di Amerika Serikat yang bernama Montana. Di situ tinggal seorang laki-laki yang bernama Cody Johnson yang berumur 25 tahun. Dan seorang wanita muda yang bernama Jordan Lynn Graham yang berumur 22 tahun. Mereka berdua pada saat itu masih single. Lynn Graham adalah seorang wanita yang cukup religius. Keluarga Lynn setiap hari Minggu selalu mengunjungi gereja yang berada di Montana. Ini sangat berbeda dengan Cody yang jarang beribadah. Nah, pada satu hari, kebetulan mereka ketemu di gereja Montana itu. Dan sejak saat itu, mereka pun semakin dekat. Cody yang merasa suka kepada Lynn mulai mendekati Lynn. Pada awalnya, Lynn menyuekin Cody. Dia nggak mau langsung menerima Cody begitu saja. Tapi Cody pantang menyerah. Dia deketin Lynn terus-menerus sampai akhirnya hati Lynn meleleh. Mereka lalu jalan bareng dan pergi berkencan. Mereka berdua terlihat sangat akrab. Cuman, ada beberapa keanehan yang terlihat di mata teman-temannya dan juga di mata keluarga Lynn dan Cody. Mereka tidak pernah melihat pasangan ini berciuman ataupun berpelukan saat pasangan-pasangan yang lain sedang dimabuk asmara. Bahkan, mereka belum pernah sekalipun terlihat berpegangan tangan. Dan itu sangat aneh. Karena biasanya orang yang pacaran, pasti mereka berdua kelihatan mesra dan nggak mau berjauhan satu sama lainnya. Sampai 1 tahun kemudian, tiba-tiba ada kabar yang sangat mengejutkan bagi keluarga Cody dan Lynn. Lynn bercerita kalau dia telah dilamar oleh Cody, dan dia langsung menerima lamaran tersebut dengan perasaan yang sangat senang. Bahkan setelah lamaran itu, malamnya Lynn sampai memfoto cincin lamaran itu, dan dia posting di Instagramnya. Lynn kelihatan bahagia sekali dengan lamaran dari Cody ini. Pada tanggal 29 Juni tahun 2013, akhirnya mereka pun melangsungkan pernikahan. Selama proses pernikahan ini, Lynn menunjukkan ekspresi yang tidak bahagia. Dia lebih banyak menunduk dan dia membisu pada saat acara berlangsung. Setelah prosesi pernikahan selesai, pada malam harinya, Lynn mengirim SMS kepada sahabat-sahabatnya. Di SMS-nya dia menulis, "Pada malam pernikahan ini, aku harusnya bahagia. Tapi, kenapa aku tidak merasakannya?" Dari sini, kita bisa melihat, baru di malam pertama saja, Lynn sudah mulai curhat kepada sahabatnya kalau dia tidak menyukai pernikahannya dengan Cody. Keesokan harinya, Lynn menolak dan gak mau diajak berhubungan intim oleh Cody dengan alasan dia sedang haid. Hal ini berlangsung hingga beberapa hari kemudian. Bahkan, sampai seminggu kemudian, Lynn sama sekali tidak mau disentuh oleh suaminya sendiri. Cody sama sekali tidak bisa menyentuh dan berhubungan layaknya suami istri dengan Lynn, karena Lynn selalu menolak untuk didekati suaminya. Pada hari ke-8 setelah pernikahan mereka, yaitu tanggal 8 Juli 2013, Cody tidak masuk kerja di kantornya. Rekan-rekan kerja Cody menelpon Lynn dan menanyakan kenapa Cody tidak masuk kerja. Lynn menjawab ke teman-teman Cody kalau suaminya dari kemarin pagi tidak ada di rumah, dan Lynn tidak tahu kemana Cody sekarang berada. Pada tanggal 7 Juli, si Cody ini udah pergi, dan Lynn tidak dikasih tahu kemana dia pergi. Sampai beberapa hari kemudian, Cody juga belum masuk ke kantornya. Hal ini semakin membuat teman-teman kantor Cody merasa resah. Mereka juga melihat keanehan pada Lynn. Dalam situasi seperti ini, harusnya seorang istri merasa gelisah karena suaminya nggak balik-balik ke rumah. Tapi ini sangat berbeda. Lynn malah kelihatan santai. Dia malah bercanda dengan sahabat karibnya, seakan-akan tidak terjadi apa-apa.
Ajaibnya, Lin merasa kesal pada saat semua orang menanyakan kemana si Cody pergi. Lin bahkan sempat membuang cincin pernikahannya di depan teman-temannya karena dia tidak dapat menahan emosinya lagi. Hal ini membuat teman-teman suaminya terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Lin. Akhirnya, berita kehilangan Cody dimasukkan dan dilaporkan ke dalam kasus kehilangan orang, hingga pihak kepolisian Montana pun turun tangan. Polisi mulai menanyain dan meminta keterangan dari Lin. Pada saat ditanya polisi, Lin memberikan keterangan yang berbeda dengan yang selama ini dia bilang ke teman-teman dan keluarganya Cody. Kepada keluarga Cody, Lin bilang, setelah dia bangun tidur, Cody udah nggak ada. Tapi kepada polisi, Lin mengaku kalau Cody pergi bersama teman-temannya dan rencananya mereka akan melakukan panjat tebing. Jadi ceritanya, ada 3 orang temannya yang menjemput Cody. Kemudian, mereka pun mengendarai kendaraan warna gelap dan berangkat untuk melakukan panjat tebing. Tapi, ketika didesak lagi oleh pihak polisi untuk menunjukkan pesan teks tersebut, Lin tidak dapat menunjukkannya. Sementara itu, kepolisian mulai melakukan penyebaran brosur tentang hilangnya Cody. Sambil menunggu kabar baik tentang Cody, polisi kemudian mendapat perkembangan baru dari Lin. Lin mengaku bahwa dia mendapatkan email dari seorang yang bernama Tony. Email tersebut menyatakan kalau Cody sudah meninggal dan ada di Taman Nasional Glacier yang berada di Montana. Awalnya, Lin ini menunjukkan emailnya kepada teman-temannya saja. Tapi, teman-temannya langsung mendesak Lin untuk memberitahukan email ini kepada polisi. Setelah mendapatkan email ini, kepolisian pun bergerak menuju Taman Nasional Glacier tersebut, dan mereka berencana untuk mencari tubuh dari Cody. Saat para polisi Montana sedang sibuk mencari keberadaan tubuh Cody pada tanggal 11 Juli tahun 2013, tiba-tiba Lin bilang ke teman-temannya kalau dia tahu di mana keberadaan tubuhnya Cody. Hal ini sangat aneh. Kenapa tiba-tiba Lin bisa tahu di mana tubuh suaminya berada? Mereka kaget dan bertanya, "Dari mana kamu tahu?" Lin berkata bahwa dia mendengar bisikan Tuhan, dan sebagai seorang istri, dia bisa merasakan suaminya berada di mana. Singkat cerita, teman-temannya Cody langsung bergegas menuju lokasi yang ditunjukkan oleh Lin. Selain 3 orang teman Cody, ada juga adiknya Cody yang masih berumur 16 tahun ikut dalam pencarian itu. Selama perjalanan menuju lokasi, Lin terlihat sangat bahagia. Dia malah mengajak teman-temannya bercanda. Bahkan dia juga suka melambaikan tangannya keluar jendela. Begitu sampai di lokasi yang merupakan daerah yang terpencil dan memang curam banget, adik Cody langsung turun ke bawah untuk mencari tubuh kakaknya. Teman-temannya Cody yang lain juga ikut mencari. Tapi, tubuh Cody tidak diketemukan sama sekali. Tiba-tiba, Lin memberitahu ke yang lain. Dia berkata, "Oh, aku tahu sekarang di mana tepatnya mayat Cody berada." Kemudian, Lin langsung berjalan beberapa puluh meter. Setelah itu, dia menunjuk ke suatu tempat. Teman-temannya Cody dan adiknya Cody langsung turun ke tempat yang ditunjukkan oleh Lin. Dan benar saja, ternyata di sana diketemukan tubuh Cody yang berada dalam keadaan tertelungkup dan hampir membusuk. Setelah itu, mereka pun langsung pulang sebelum terlebih dahulu menghubungi polisi. Polisi pun langsung menuju TKP dan mengangkat jenazah Cody. Dalam perjalanan pulang, Lin ini sempat bilang ke teman-temannya Cody kalau akhirnya sekarang kita bisa melakukan pemakaman yang layak untuk Cody. Akhirnya pemakaman untuk Cody pun dilakukan pada tanggal 16 Juli 2013. Setelah pemakaman, polisi langsung melakukan interogasi yang kedua kepada Lin. Lin ditanyain dari mana dia bisa tahu di mana jenazah Cody berada. Lagi-lagi Lin kembali menjawab bahwa perasaan dia sebagai seorang istri yang membawanya ke tempat itu. Tapi, ketika Lin ditanyain lagi dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya, jawabannya mulai mengelantur semuanya.
Lin juga sempat bilang pada hari itu, yaitu pada tanggal 8 Juli, dia tidak bersama dengan Cody. Untunglah, ternyata di area Taman Gletser tersebut ada CCTV-nya. Dan di dalam rekaman itu, tampak Lin dan Cody memasuki area Taman Gletser tersebut dengan menggunakan satu kendaraan. Saat diinterogasi polisi, Lin mengaku bahwa hubungan pernikahan selama ini baik-baik saja dan tidak pernah bertengkar. Tapi ini semua sangat berbeda dengan kenyataan. Ketika pihak kepolisian menemukan HP-nya Cody, di dalamnya terdapat banyak pesan-pesan teks yang berisi curhatan Cody ke teman-temannya. Cody mengatakan bahwa dia dan Lin kerjanya berantem melulu setiap hari. Polisi kemudian mengecek kebenaran dari email yang namanya Tony itu. Saat polisi mengecek IP address dan segala macamnya, ternyata semuanya mengarah ke sebuah laptop yang berada di rumah ayah tiri dari Lin. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, akhirnya ketahuan bahwa email itu dibikin dan dikirimkan dari rumah orang tuanya Lin. Dan email itu dibuat oleh Lin sendiri. Akhirnya, setelah berkali-kali didesak oleh polisi dan berdasarkan segala bukti yang ada, Lin mengakui bahwa dia memang bersama Cody pada saat Cody meninggal. Menurut cerita Lin, pada saat itu, mereka memang menuju Taman Nasional Gletser tersebut. Lin mengaku kalau selama ini kehidupan pernikahan mereka itu tidak bahagia. Dia merasa sangat tertekan hingga kepergian mereka ke Taman Gletser itu adalah untuk membicarakan masalah itu. Saat mereka ngobrol, rupanya Cody kemudian menjadi emosi dan marah. Cody lalu mencengkram tangan Lin. Lin yang merasa terancam akhirnya dengan refleks mendorong tubuh Cody hingga jatuh ke dalam jurang sedalam 200 kaki. Sejak kejadian itu, Lin tidak bisa berpikir dengan jernih. Dia tidak menyangka bahwa di belakang Cody ada jurang. Jadi, Lin merasa tidak bersalah karena dia tidak sengaja melakukan hal itu. Lagi pula, Cody yang mulai mencengkram tangannya. Namun, lagi-lagi, semua ini rupanya sangat berbeda dengan apa yang diketemukan oleh polisi di TKP. Di samping jenazah Cody ditemukan sehelai kain penutup mata yang biasanya digunakan sebagai pengikat mata. Dari sini, diperkirakan kalau Lin ini sudah merencanakan pembunuhan terhadap Cody dengan cara seolah-olah mau memberi kejutan kepada Cody. Cody ditutup matanya dan dibawa ke pinggiran jurang. Kemudian, Cody pun didorong oleh Lin. Lin akhirnya didakwa melakukan pembunuhan berencana tingkat pertama, dan hukumannya bisa jadi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Selama di persidangan, Lin tetap mengaku bahwa dirinya tidak bersalah. Dia bilang bahwa pernikahannya selama ini tidak berjalan dengan baik. Lin merasa tertekan dan tidak bahagia sama sekali. Dia juga mengatakan kalau Cody sering emosi dan marah-marah karena Lin tidak mau memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Nah, karena sering bertengkar, akhirnya Lin punya ide untuk membicarakan masalah ini dengan baik-baik, dan mereka pun membicarakannya di Taman Nasional Gletser tersebut. Persidangan Lin berlangsung 2 sesi. Sesi pertama dimulai dari pagi sampai siang hari. Setelah istirahat, lanjut lagi ke sesi kedua yang dimulai dari siang sampai sore hari. Nah, pada sesi kedua ini, ada satu kejadian yang aneh. Tiba-tiba, Lin mengaku bahwa dia bersalah dalam kasus ini. Dan karena pengakuannya ini, Lin akhirnya mendapatkan keringanan pada hukumannya. Lin hanya mendapatkan hukuman penjara 30 tahun, tanpa ada kemungkinan pembebasan bersyarat sama sekali. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.